Tiba-tiba ada seorang wartawan yang ngehubungin sepupunya buat tanya apakah itu Kim Seron. Keluarganya curiga lah nih, berpikir kalau misalnya nomornya Kim Seron itu udah tersebar ke media. Halo guys, balik lagi di Fear bersama aku Kalia. Dan buat kamu yang baru join, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video lainnya dari Payung Misteri Channel. Kim So Hyun dan Kim Seron. Belakangan ini lagi ramai banget dibahas di dunia industri per-K-popan dan industri Korean drama. Heboh banget berita tentang dua aktor ini di mana-mana karena kasusnya yang cukup menggemparkan. Kalau dipikir-pikir, nggak selamanya industri musik maupun drama atau perfilman di Korea Selatan itu nggak selamanya berjalan baik. Waktu itu sempat ada kasus soal Taeil yang ternyata merupakan seorang stalker, dan kasus Seungri tentang Burning Sun yang waktu itu sempat heboh banget di seluruh dunia. Sebelumnya kita kenalan dulu siapa itu Kim So Hyun dan Kim Seron. Buat kalian yang pecinta drama Korea, mungkin nama Kim So Hyun ini tuh udah gak asing banget sama kalian. Dia merupakan salah satu aktor papan atas di Korea yang bayarannya itu selangit. Bahkan, dia termasuk aktor yang bayarannya termahal di Korea Selatan. Nah, Kim So Hyun ini lahir pada 16 Februari 1988 dan mulai debut di dunia hiburan pada tahun 2007 lewat drama Kimchi Chisma. Tapi namanya mulai naik waktu dia ngebintangin drama Dream High tahun 2011, di mana dia berperan sebagai Som Sang-dong, seorang anak desa yang ternyata punya bakat luar biasa dalam dunia musik. Nah, drama ini sukses banget dan sejak itu namanya mulai naik. Drama itu sukses banget dan sejak saat itu karirnya langsung melejit. Puncaknya itu ada di drama Moon Embracing the Sun tahun 2012, di mana drama ini bikin namanya semakin bersinar. Dia berperan sebagai Raja Lee Hwan dan aktingnya yang luar biasa bikin dia dapat banyak penghargaan. Salah satunya itu ada Daesang Grand Prize di Baeksang Arts Award. Buat yang nggak tahu, Daesang ini basically semacam Grammy-nya lah di dunia persenian Korea Selatan. Gak cuman itu, drama yang bikin dia meledak secara global itu waktu dia meranin salah satu karakter di My Love from the Start tahun 2013 sampai 2014. Di mana dia meranin seorang alien ganteng bernama Do Min Jun. Nah, drama ini benar-benar hype banget gak cuman di Korea, tapi juga di China, Thailand, dan di berbagai negara lainnya termasuk Indonesia. Ada yang udah nonton dramanya belum? Gimana menurut kalian tentang dramanya? Oh, fun fact, banyak orang yang mulai nonton drama Korea gara-gara drama yang satu ini. Gak cuman itu, dia juga makin sukses waktu dia meranin It's Okay to Not Be Okay tahun 2020, dan yang terbaru Queen of Tears tahun 2024. Gila gak sih? Setiap kali dia main drama, pasti drama itu bakalan hits atau bakal meledak. Nah, selain drama, Kim So Hyun ini juga terkenal sebagai aktor layar lebar. Dia pernah main di film Secretly Greatly tahun 2013, di mana dia berperan sebagai agen rahasia dari Korea Utara yang menyamar jadi cowok lugu di Korea Selatan. Kalau misalnya kalian nanyain soal aktingnya dalam film itu, udah deh kalian nggak perlu nanya lagi. Masalahnya, ini orang udah menang Daesang. FYI lagi, Kim So Hyun ini juga udah sering banget jadi bintang iklan. Dari produk fashion, kosmetik, sampai mobil yang dia promosiin itu bakal laku keras. Makanya nggak heran dia jadi salah satu aktor terkaya di Korea Selatan. Belum lagi kita ngebahas soal agensi aktor punya dia sendiri. Wow, gimana? Udah kebayang kan seberapa besarnya nama Kim So Hyun di industri hiburan Korea? Sekarang kita kenalan sama aktor yang nggak kalah berbakatnya, Kim Seron. Sama kayak Kim So Hyun, buat kalian yang suka nonton drama Korea, pasti kalian udah gak asing banget sama nama Kim Seron ini. Dia ini merupakan mantan aktris cilik yang dikenal dengan julukan anak ajaib di dunia akting Korea. Kim Seron lahir pada 31 Juli tahun 2000 dan mulai debut di usia 9 tahun lewat film A Brand New Life tahun 2009. Tapi perannya yang paling memorable itu ada di film The Man From Nowhere tahun 2010.
di mana dia beradu akting dengan aktor top bernama Won Bin. Film ini sukses besar dan akting dari Kim Se-ron bikin orang-orang merasa terpukau. Bayangin aja, masih kecil tapi aktingnya itu udah setara banget sama aktor-aktor senior. Nah, sejak saat itu, Kim Se-ron mulai langganan nih main di film-film dan drama-drama di Korea Selatan. Beberapa proyek dia yang terkenal itu ada Can You Hear My Heart tahun 2011, The Queen's Classroom tahun 2013, High School Love On tahun 2014, di mana dia beradu akting dengan Nam Wo Hyun dan Lee Sung Yeol dari Infinite. Mirror of the Witch tahun 2016, di mana dia jadi pemeran utama bareng Yeon Si Hyun. Nah, aktingnya yang natural dan penuh emosi bikin dia jadi salah satu aktris muda yang berbakat di Korea Selatan. Bahkan dia sering banget dibandingin sama aktris besar lainnya seperti Kim Go Eun dan Kim Tae Ri karena aktingnya yang mendalam dan ekspresif. Karir Se-ron pelan-pelan mulai meredup gara-gara kasus DUI atau Driving Under Influence di tahun 2022. Nah, insiden ini bikin karirnya anjlok di Korea Selatan dan dia sempat menghilang dari dunia hiburan. Tapi sebelum kepergiannya tahun 2025, dia berusaha buat bangkit dan comeback. Sayangnya karena tekanan dari publik dan media terlalu besar, membuatnya memilih untuk di usianya yang masih muda. Kim So Hyun dan Kim Se-ron sama-sama punya talenta yang luar biasa di industri perfilman dan drama Korea Selatan. Bedanya, Kim Se-ron harus menghadapi banyak rintangan yang sayangnya berakhir dengan tragis. Sementara Kim So Hyun sukses mempertahankan karirnya dan terus bersinar hingga sekarang. Masa sih? Jadi, baru-baru ini, keluarga mendiang Kim Se-ron bikin pengakuan yang menghebohkan netizen. Lewat channel YouTube kontroversial Garosero Research Institute, mereka ngasih pernyataan yang mengejutkan. Kim So Hyun dan Kim Se-ron pernah berpacaran sejak Kim Se-ron masih berumur 15 tahun. Gila gak sih? Jadi Kim So Hyun ini pacaran sama minor. Rumor ini tentu aja bikin geger dan gak sedikit netizen yang kaget sekaligus marah. Apalagi pernyataan ini tuh muncul waktu Kim So Hyun lagi melejit-melejitnya gara-gara drama Queen of Tears. Nah, gimana tanggapan dari pihak Kim So Hyun? Gold medalist, agensi yang menaungi Kim So Hyun, langsung nih buru-buru ngeluarin pernyataan resmi. Mereka dengan tegas ngebantah tuduhan ini. Mereka bilang semua klaim yang beredar itu nggak berdasar dan nggak benar. Tapi masalahnya, Garosero Research Institute malah bikin makin panas dengan ngancam bakal bawa kasus ini ke jalur hukum. Makin heboh lah itu. Gak cuman itu, akun Twitter Translatin GSK, aku nggak tahu cara nyebutnya, kalau misalnya aku salah penyebutan boleh banget koreksi di bawah, juga ikut menyebarkan rumor ini dengan menerjemahkan dan merangkum informasi dari keluarga Kim Se-ron. Hasilnya, makin rame lah kasus ini. Makin rame, makin banyak pula lah spekulasi yang beredar. Gini deh, kita bedah dulu kronologinya. Menurut keluarga Kim Se-ron, hubungan mereka itu bermulai pada tahun 2015. Waktu Kim Se-ron berumur 15 tahun dan Kim So Hyun 27 tahun. Kami punya banyak bukti foto yang menunjukkan hubungan mereka, dan kami akan mengungkapnya satu persatu, ucap pihak keluarga dalam wawancara dengan Garosero Research Institute. Fast forward ke tahun 2019, Kim So Hyun mulai nih mendirikan agensi Gold Medalist. Dan kabarnya Kim Se-ron ini ikut ngebantulah dari balik layar. She's just trying to be a supportive girlfriend. Dia ngerjain banyak hal buat agensi ini, tapi nggak dibayar sepeser pun. Sayangnya hubungan mereka berakhir di tahun 2021. Nah, sejak saat itu juga mereka tuh mulai lost kontak, jadi mereka nggak ada komunikasi sama sekali. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ aja. Pada Mei 2022, Kim Se-ron ini terlibat nih dalam skandal DUI alias mengemudi dalam keadaan mabuk. Nah, kabarnya Kim So Hyun dan Gold Medalist itu ikut turun tangan lah buat nanganin kasus ini. Nah, mereka ngeluarin 700 juta won atau sekitar 7,8 miliar buat bayar kompensasi. Tapi mengejutkannya, di tahun 2024, tiba-tiba Kim Se-ron dimintain uang itu lagi. Jadi ibaratnya kayak, kita udah bayarin nih kasus lo, ya ganti dong duitnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu termasuk salah satu tanggung jawab agensi gak sih? Aku nggak tahu sih, coba komen di bawah kalau misalnya kalian lebih paham soal ini. Tentu aja dia kaget dong, langsunglah dia menghubungi si Kim So Hyun ini buat cari kejelasan gitulah. Tapi katanya nomor pribadinya malah diabaikan.
Bahkan, waktu dia minta sepupunya buat nelfon nomor itu, tetap aja diabain. Nah, anehnya lagi, gak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang wartawan yang ngehubungin sepupunya buat tanya apakah itu Kim Se-ron. Keluarganya curiga lah nih, berpikir kalau misalnya nomornya Kim Se-ron itu udah tersebar ke media. Dan yang jadi sasaran tuduhannya, ya Kim So-hyun lah. Gila, makin panas aja nih konfliknya. Nah, waktu drama Queen of Tears itu tayang, netizen curiga nih gara-gara Kim Se-ron itu tiba-tiba nge-publish foto-foto dia sama Kim So-hyun yang udah lalu-lalu. Tapi anehnya, gak lama kemudian dia langsung hapus foto itu. Kenapa? Nah, keluarga Kim Se-ron bilang dia ngelakuin itu buat narik perhatian dari Kim So-hyun. Berharap dia bakal ngehubungin balik. Tapi sayangnya harapan hanya harapan. Kim So-hyun malah ngebantah rumor itu dan komunikasi mereka tetap terputus. Selain konflik ini, ada lagi nih masalah yang bikin kasus ini makin ribet. Seorang reporter sekaligus YouTuber bernama Lee Jin-ho dituduh terus-menerus menulis berita negatif tentang Kim Se-ron sejak skandal DUI-nya tahun 2022. Bahkan keluarganya bilang kalau misalnya tekanan ini bikin Se-ron itu makin depresi. Gak cuman itu, mantan manajernya Kwak Tae-yong juga ikut dikaitkan. Diduga dialah orangnya yang ngebocorin ke Lee Jin-ho. Puncaknya pada pemakaman Kim Se-ron. Lee Jin-ho malah nelfon keluarga buat mengkonfirmasi berita duka tersebut. Aku cukup yakin sih, pasti banyak banget yang emosi sama dia. Dan yang paling menyedihkan dari semua ini, Kim Se-ron memutuskan buat hidupnya pada 16 Februari 2025 lalu, tepat di hari ulang tahun Kim So-hyun. Menurut keluarga, tekanan mental, masalah finansial, serta stigma buruk yang terus diterimanya bikin dia gak punya jalan keluar. Bahkan sebelum pergi, dia sempat ganti namanya buat menghindari cap negatif dari publik. Dan yang bikin makin miris lagi, setelah kepergian Kim Se-ron, banyak berita miring yang beredar, termasuk tuduhan bahwa keluarganya mengeksploitasi uang Kim Se-ron. Pihak keluarga pun geram dan minta media buat stop nyebarin berita-berita palsu kayak gini. Setelah makin gila lah rumor ini, akhirnya agensi yang naungin Kim So-hyun yaitu Gold Medalist buka suara lagi. Mereka dengan tegas ngebantah klaim soal Kim So-hyun yang pernah menjalin hubungan dengan Kim Se-ron. Mereka juga ngancem bakal ngambil tindakan hukum buat ngelawan penyebaran dari kasus ini. Dan sampai sekarang kasusnya masih terus berlanjut. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus tadi? Aku bukan termasuk ke golongan orang yang sering banget nonton drakor-drakor, tapi aku tahu siapa Kim So-hyun ini. Karena ya dia udah cukup sering lah lewat di FYP aku. Dan kasus ini bikin aku mikir bahwa orang yang terlihat baik di luar belum tentu baik di dalam. Bayangin aja, muka sepolos Kim So-hyun dan Taeil ternyata menyimpan sebuah kasus yang wow. Tapi aku gak mau ngambil keputusan terlalu cepat mengingat kasus ini masih berjalan. Jadi ya aku gak mau mendukung pihak manapun. Tapi aku pengen dengar dari kalian. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah Kim So-hyun memang bersalah atas semua tuduhannya? Atau ya mungkin emang cuma berita palsu aja? Coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Dan buat kalian yang mungkin punya requestan buat video selanjutnya, boleh banget langsung DM ke Instagram @payungmisteri dan kita bakal bahas di video berikutnya. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Bye bye.